Battle Through the Heavens, Chapter 1450. Bab 1450, Petir Iblis Hitam. Sepasang mata di sekitarnya mengandung kejutan saat mereka beralih ke Xiaoyan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan mengucapkan kata-kata seperti itu. Junior, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkanmu. Setan tua Hou memandang Xiaoyan dan dengan dingin tertawa. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiaoyan saat dia berbicara, namun dia masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Senyum mengejek samar melintas di matanya. Xiaoyan hanya menyeringai saat iblis tua Hou tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Berdengung, kuali api di depan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara bergetar saat dia perlahan berdiri. Ini adalah... Banyak orang yang terkejut melihat dia berdiri. Ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari kuali api. Elder pertama yang berpakaian linen di panggung batu tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang. 6 tetua yang tersisa mengungkapkan keterkejutan di mata mereka setelah mendengar kata-katanya. Bahkan dengan kemampuan mereka tidak dapat merasakan apapun, tetapi tidak satu pun dari mereka meragukan penatua pertama. Banyak mata terkejut segera dilemparkan ke Xiaoyan. Trik belaka. Iblis tua Hou juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Mengaum. Naga api melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jelas saat Xiaoyan mengepalkan tangannya. Tubuhnya dengan sigap membengkak di depan banyak pasang mata. Bang! Kuali api tidak bisa bertahan setelah naga api membengkak. Itu memancarkan ledakan keras dan meledak. Gelombang api panas secara eksplosif melesat ke segala arah. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Beberapa alkemis yang lebih dekat buru-buru mundur dengan ekspresi yang berubah. Mengaum. Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api itu membengkak hingga mencapai ribuan kaki. Itu berlama-lama di langit saat tekanan menakutkan menyebar. Bahkan awan pil lightning 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Junior, apa yang kamu rencanakan? Hati iblis tua Hou tenggelam setelah melihat awan guntur 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut. Dia segera menjerit keras. Berisik. Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Matanya tiba-tiba mengarah ke iblis tua Hou. Teriakan dingin yang berisi tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang iblis tua Hou sampai darah di tubuhnya mengalir. Dia terhuyung mundur. Terlepas dari keterampilan alkimia, kekuatannya berada pada tingkat yang bisa dibunuh dengan serangan acak dari Xiaoyan. Kamu... Setan tua Hou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa kembali oleh teriakan dingin Xiaoyan. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melebihi harapannya. Xiaoyan tidak berlebihan setelah mengejutkan iblis tua Hou karena ini masih menara pil kecil. Sesepuh itu tidak akan senang melihatnya menyerang iblis tua Hou. Dia segera mendapatkan kembali fokus dan melihat naga api yang sangat besar di langit. Segel tangannya berubah, membentuk banyak gambar setelahnya dalam proses. Pil aglomerasi naga api. Setelah rantai segel terus-menerus dibentuk oleh tangan Xiaoyan, naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Ini adalah fluktuasi pil obat? Ekspresi tertegun muncul di wajah banyak alkemis setelah mereka merasakan fluktuasi ini. Mereka tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi ini selama beberapa hari terakhir. Menggunakan api untuk membentuk sebuah benda dan menyembunyikan pil di dalamnya. Itu adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yao tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini kan? Bagaimana Xiaoyan mempelajari ini? Xuan Kongzi berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan-lahan tersebar dari tubuh naga api di langit. Ini, Yao Lao membuka mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Untuk membuat objek untuk menyimpan pil di dalamnya diperlukan kendali nyala api dan kekuatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai. Seorang alkemis normal, termasuk dia, tidak akan berani menggunakan metode ini.
Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi merasa kagum dengan adegan ini, ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik penyempurnaan pil yang digunakan Xiao Yan. Seruan naik seperti gelombang. Jumlah orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode penghalusan pil ini tidak melebihi 5. Murid Yao Chen benar-benar luar biasa. Beberapa sesepuh di atas panggung batu saling memandang dan dengan lembut menghela nafas. Bang! Saat fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih intens, gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang bisa merasakan gunung redup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan petir kelabu. Sebaliknya, mereka adalah warna yang sangat hitam pekat. Awan hitam menyebar di langit. Meskipun tidak ada gemuruh guntur, jiwa semua orang tampak gemetar saat mereka melihat ke awan hitam pekat itu. Mereka sepertinya bisa menyedot pandangan seseorang. Awan guntur 9 warna di atas kepala iblis tua Hou dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar. Sepertinya dia telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Awan petir macam apa ini? Mereka mampu menakut-nakuti awan guntur 9 warna. Mata banyak orang sedikit menciut saat melihat pemandangan ini. Pikiran menakutkan melonjak ke dalam hati mereka. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, yang bisa menarik pil lightning 9 warna, adalah pil obat tingkat tinggi. Di atas tingkat 8 adalah tingkat 9 yang legendaris. Xiao Yan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9? Pada saat ini, bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik. Black Demon Lightning, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Penatua pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat awan hitam di langit, yang dipenuhi dengan aura aneh. Mata Xiao Yan juga muram saat dia menatap awan hitam yang berputar di langit dari tanah terbuka. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini. Jenis energi ini berkali-kali lebih kuat daripada pil lightning 9 warna. Lapisan awan hitam terus bergolak di langit yang jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi, tidak ada suara gemuruh yang menggelegar, tapi justru keheningan yang mematikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. 10 menit setelah awan hitam terus berputar, lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih hitam pekat. Itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Merinding tiba-tiba terbentuk di seluruh tubuh Xiao Yan saat lubang virtual ini muncul. Aura mengerikan akhirnya menyapu tubuhnya tanpa menahan. Ci! Suara yang tidak biasa dipancarkan dari lubang setelah aura Xiao Yan melonjak. Segera setelah itu, petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras. Ia dengan tenang bergegas menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya mengungkapkan wajah kaget ketika mereka melihat petir hitam ini. Itu tidak tampak besar, tapi mereka buru-buru mundur. Mata Xiao Yan menatap petir hitam, yang bahkan menyebabkan dia merasakan bahaya. Dia menjentikkan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Boneka setan langit, yang bisa menyerap pil lightning, tiba-tiba muncul di langit di atas naga api. Bang! Petir hitam berkedip dan muncul di atas kepala boneka setan langit pertama sebelum mengenai tubuhnya. Kali ini, wayang langit-langit, yang belum pernah gagal sebelumnya, langsung menegang saat petir hitam menyentuhnya. Tubuh kerasnya mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi debu. Bang 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 bang. Setelah boneka setan langit pertama dihancurkan, 4 boneka setan langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sambaran petir ini. Tubuh mereka menegang saat mereka menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum mereka diledakkan menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka setan langit. Dia tidak mengeluarkan lagi boneka setan langit. Jelas tidak mungkin bagi boneka setan langit untuk menyerap energi destruktif dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Dia harus bertindak secara pribadi. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan 1 kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang hitam pekat mengamati kilatan petir yang menyambar ke arahnya.
Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat melihat petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tangannya, energi di sekitar gunung tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit Douseng dapat mengendalikan energi alam di area tertentu. Seorang Douseng dapat mengandalkan energi ini untuk menciptakan serangan yang merusak bahkan setelah tubuh mereka kehabisan energi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari seorang elit Douseng. Hancurkan! Energi menakutkan berkumpul di tangan Xiao Yan. Kecerahan sebening kristal bersinar dengan kilau yang mempesona. Selanjutnya, sebuah kepalan tangan dihancurkan dengan kejam ke petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Bang! Setelah tabrakan, badai destruktif yang menakutkan segera menyapu ke segala arah dengan manusia dan kilat di titik asal. Seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi pecahan kaca saat itu meledak dengan suara retak. Tak jauh dari sana, pil lightning yang berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hou dihancurkan oleh badai yang menakutkan ini. Ekspresi Hou iblis tua menjadi luar biasa menarik saat dia menatap ke langit, yang langsung menjadi kosong. Bab 1451, Pil Harta Karun kelas 9. Gemuruh. Badai energi yang menakutkan berkecamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam saat ini. Luar angkasa sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Ekspresi kebanyakan orang berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih sangat jarang bagi mereka untuk melihat benturan sebesar ini. Mereka semua mengerti bahwa dengan kekuatan mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk sesaat jika mereka diserang oleh badai energi itu. Bahkan jiwa mereka akan hancur karenanya. Xiao Yan itu berani melawan Black Demon Lightning? Beberapa sesepuh di atas panggung batu tanpa sadar bergumam dengan suara tertegun setelah melihat Xiao Yan melakukan pukulan. Xiao Yan itu adalah bintang 1 awal Douseng. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi petir iblis hitam. Penatua pertama yang berpakaian linen memandang ke langit dan berbicara dengan suara yang lemah. Black Demon Lightning ini mungkin tidak sebanyak pil lightning tingkat 9, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Ban Seng tidak akan berani sembarangan menerima serangan itu dari sebelumnya. Petik 2. Douseng bintang 1? Keenam lelaki tua itu merasakan hati mereka gemetar setelah mendengar kata-kata lelaki berpakaian linen itu. Meskipun mereka sudah menyimpulkan kekuatan Xiao Yan, hati mereka tanpa sadar terkejut saat mendengar tetua pertama memverifikasinya. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Ban Seng setelah banyak kesulitan. Namun Xiao Yan ini telah melampaui mereka di usia yang sangat muda. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia lebih unggul. Sepertinya Xiao Yan akan menang dalam pemilihan ini. Sesepuh mendesah. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan terkait masalah aliansi. Aliansi mungkin bertentangan dengan peraturan menara pil, tetapi seseorang harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Hall of Souls sangat kuat, dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi menara pil untuk bertahan hidup. Penatua pertama terdiam sesaat sebelum berbicara. Aturan menara, hanya akan ada aturan jika menara itu ada. Jika menaranya lenyap, apa gunanya membicarakan aturan? Petik 2. Semua orang saling memandang setelah mendengar suara lembut tetua pertama. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah badai berhamburan, ruang yang telah runtuh mulai secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Sinar matahari yang hangat sekali lagi berhamburan dari langit ke gunung ini. Banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai menyebar. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana. Badai energi yang menakutkan dari sebelumnya tidak dapat menyebabkan dia terluka sedikitpun. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks saat dia merasakan badai yang menghilang di langit. Dia mengepalkan tinjunya. Perasaan mati rasa menyebar darinya. Kekuatan Black Demon Lightning agak melebihi harapannya. Dari kontaknya dengan itu sebelumnya, Xiao Yan mengerti bahwa takdirnya tidak akan lebih baik dari 5 boneka setan langit jika dia tidak maju ke kelas Ban Seng. Apakah ini pil lightning yang tertarik dengan treasure pil tingkat 9? Ini memang kuat. Xiao Yan dalam hati memuji.
Namun, Black Demon Lightning ini tidak ada dalam jumlah besar meski kekuatannya mengejutkan. Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Mengaum. Naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam tersebar. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang sangat besar. Gelombang energi yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Bang! Fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas. Pada akhirnya, naga api itu meraung. Tubuhnya yang sangat besar meledak di depan banyak pasang mata yang terpana. Sinar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api setelah itu pecah. Sinar cahaya ini terbang ke langit, menghindari api yang telah menjebaknya. Mencoba kabur? Namun, Xiaoyan dengan keras tertawa saat cahaya ini keluar. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan sinar cahaya itu dengan gaya seperti hantu. Tangannya yang besar meraih cahaya. Mengaum. Sinar cahaya itu dengan cepat membengkak saat Xiaoyan berusaha meraihnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Cakar besarnya disertai dengan angin kencang saat menghantam Xiaoyan. Bang! Binatang buas besar itu mengeluarkan raungan sengsara setelah bentrokan. Tubuh besarnya dengan cepat terbang kembali. Xiaoyan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali. Dia kemudian mengejarnya lagi. Cahaya yang kuat sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar itu saat melihat Xiaoyan bergegas. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, ia mengambil bentuk manusia. Cahaya menghilang dan Xiaoyan dengan cepat menjadi tertegun karena Xiaoyan yang lain telah muncul di langit. Menarik, apakah ini treasure peel tingkat 9? Itu benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia. Petik 2. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat bentuk manusia ini. Jika treasure peel tingkat 9 ini diizinkan untuk melarikan diri, itu mungkin benar-benar akan menjadi hal yang aneh dan misterius. Tentu saja, skenario lain yang lebih mungkin adalah bahwa beberapa ahli lain akan merasakan keunikannya dan kemudian menangkap dan mengkonsumsinya. Meskipun pil harta karun tingkat 9 memiliki kecerdasan, kekuatannya tidak dapat bertarung dengan seorang ahli seperti Xiaoyan. Mengaum. Pil harta karun tingkat 9 yang telah berubah menjadi Xiaoyan, jelas tidak tahu bahasa manusia. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengaum pada Xiaoyan. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan Grandmaster Alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan treasure pil tingkat 9. Makanya, mereka merasa sedikit takjub saat melihat pil obat berubah menjadi bentuk manusia. Haha, anak kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya, tapi aku ingin tahu jenis pil obat apa itu. Tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun. Xuan Kongzi tertawa. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali pil obat yang telah disempurnakan Xiaoyan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan adalah petunjuk dari aroma pil bodhisattva di dalam pil obat ini. Namun, pil obat ini berkali-kali lebih kuat dari pil bodhisattva. Xiaoyan tidak terjerat dengan tier 9 treasure pil di langit. Dia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekan keningnya dengan tangan. Tubuh pil treasure tingkat 9 dengan cepat bergetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat seukuran mata naga zamrud. Pil obat tetap tertahan di telapak tangan Xiaoyan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelum memenuhi sekitarnya. Sekilas, itu memamerkan penampilan yang sangat misterius. Xiaoyan mulai perlahan turun dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9. Matanya melirik ke arah wajah marah Iblis Hou tua yang mudah berubah. Pada saat ini, Iblis Hou memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya. Dia pasti kalah dari Xiaoyan. Akankah kalian berdua mengenalkan pil obat yang telah kamu saring? Seorang tetua tertawa setelah melihat Xiaoyan mendarat di tanah. Flame Demon Quiet Mysterious Pill, pil obat tingkat 8 berwarna 9. Jika seseorang yang mempraktikkan afinitas api Doqi mengonsumsinya, ada kemungkinan Doqi seseorang mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Iblis tua Hou mengangkat pil obat di tangannya. Nada suaranya tanpa sadar mengandung rasa bangga.
Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, mampu memperbaiki pil misterius tenang setan api membuktikan kemampuannya. Pil obat yang bisa mengubah doki seseorang bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan semua orang. Xiao Yan, bagaimana denganmu? Xiao Yan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu. Dia tersenyum dan mulai menjelaskan, pil kembalinya Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil Bodhisattva. Namun, itu hanya meningkatkan kemungkinan bahwa pil Bodhisattva memberikan terobosan ke kelas Banseng sebanyak 2 kali lipat. 2 kali lipat? Bagaimana mungkin? Penjelasan Xiao Yan segera menarik banyak seruan. Oh! Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, bahkan wajah tetua pertama itu sedikit berubah. Menerobos ke kelas Douseng adalah rintangan yang terkenal dan sangat sulit bagi seorang elit Douzun. Sejumlah ahli top yang tak terhitung jumlahnya tetap terjebak pada langkah ini. Mereka akan gagal melangkah ke tingkat berikutnya bahkan di akhir hidup mereka. Justru karena ketidakmampuan untuk maju inilah puncak Douzun akan menjadi gila karena pil Bodhisattva. Pil Bodhisattva asli memiliki hampir 20% kemungkinan berhasil. Sekarang, setelah peluang sukses meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilannya meningkat menjadi lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya satu pil pengembalian Bodhisattva Agung akan memberikan puncak Douzun dengan tingkat keberhasilan 50%. Jika berita ini menyebar, banyak puncak mata Douzun akan memerah. Mereka akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk sampai ke pavilion bintang jatuh dan meminta pil ini. Pil kembalinya Bodhisattva Agung ini dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari pil Bodhisattva. Itu adalah pil obat yang telah dipahami Xiao Yan setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasinya di dalam pohon Bodhisattva. Pil obat ini hanya bisa dimurnikan oleh Xiao Yan karena ia memiliki api surgawi dan telah mengalami diperkuat oleh hati Bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula obat ini, tidak mungkin meningkatkan efek pil Bodhisattva sampai tingkat yang menakutkan. Satu-satunya aspek yang tidak menguntungkan adalah bahwa pil pengembalian Bodhisattva Agung ini perlu dimurnikan dengan benih Bodhisattva sebagai bahan utamanya. Xiao Yan memiliki kurang dari 10 benda misterius alami ini di tangannya. Xiao Yan, kamu harus tahu bahwa setiap klaim palsu saat ini akan membuatmu didiskualifikasi. Seorang elder ragu sejenak sebelum memberitahu Xiao Yan. Elder, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menanggung konsekuensi dari klaim palsu. Xiao Yan tertawa dengan suara samar. Beberapa sesepuh itu bertukar pandangan satu sama lain setelah mendengar jawabannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala perlahan. Dalam hal itu, tetua pertama berpakaian linen melirik Xiao Yan saat dia akhirnya berbicara. Tingkat pil pengembalian Bodhisattva Agung telah melampaui tingkat pil misterius tenang setan api. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiao Yan. Bab 1452, Aliansi. Wajah iblis tua Hou adalah campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan panjang mereka selama puluhan tahun, tetapi kenyataan kejam mengajarinya bahwa bahkan murid Yao Lao dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan perbaikan obat. Haha, selamat, Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia memberi selamat kepada Yao Lao. Orang tua, Anda telah mengajar seorang murid yang luar biasa. Xiao Yan ini sepertinya sudah melampauimu kan? Petik 2. Senyum di wajah Yao Lao membentang dari telinga ke telinga saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekitarnya. Penampilan Xiao Yan hari ini membuatnya merasa jauh lebih bangga daripada jika dia secara pribadi memperoleh kemenangan. Begitu seseorang mencapai usia seseorang, karakter kompetitifnya akan melemah. Seseorang akan merasa lebih bahagia mendandani murid saat dia mewariskan semua kemampuannya kepada mereka. Setelah melihat muridnya memperoleh pencapaian seperti itu, secara alami dia akan merasa sangat puas sebagai guru. HMPH. Iblis tua Hou merasa sedih saat melihat wajah Yao Lao yang tersenyum. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Tetua pertama memandang Xiao Yan dari panggung batu. Wajah lamanya menampakkan senyum tipis. Meskipun Xiao Yan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak terlalu penting di Central Plains. Yang terpenting adalah kekuatan seseorang.
Terlepas dari apakah itu dalam istilah doki atau alkimia, Xiaoyan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya. Xiaoyan, kamu akan menjadi tetua menara pil kecil di masa depan. Baik Anda dan Yao Chen harus mengikuti saya. Kami perlu mendiskusikan masalah yang Anda bawa kepada kami. Petik 2. Xiaoyan bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata elder pertama. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia mengangguk. Alasan mereka datang ke menara pil kecil adalah karena aliansi. Jika bukan karena suara penting, dia tidak akan tertarik untuk bersaing dengan orang-orang tua ini. Tetua pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu setelah mengucapkan kata-katanya. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Ayo pergi. Kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi mendekati Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Mereka melihat ke belakang kelompok penatua pertama sebelum salah satu dari mereka berbicara. Masalah selanjutnya akan jauh lebih sederhana, aliansi kemungkinan besar akan berhasil. 10 sesepuh, termasuk Xuan Kongzi dan 2 kepala menara lainnya, duduk terpisah di ruang rapat kecil di dalam menara pil kecil. Xiaoyan dan Yao Lao juga menemukan tempat duduk di samping dan duduk. Setelah itu, mata mereka tertuju pada tetua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Menara pil selalu netral. Ia tidak berpihak pada faksi manapun. Ini dapat dianggap sebagai aturan menara pil. Suara tenang tetua pertama perlahan memenuhi aula besar. Banyak penatua telah menyatakan penentangan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun Pil Tower dan Hall of Souls bermusuhan, membentuk aliansi akan melanggar aturan Pil Tower. Petik 2. Penatua pertama, seseorang tidak bisa mengatakannya seperti ini. Hall of Souls telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun. Meskipun mereka melakukannya secara relatif rahasia, banyak informasi telah menyebar. Menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, Menara Pil memiliki tugas untuk melindungi mereka, tetapi Menara Pil belum bereaksi kuat terhadap perilaku Hall of Souls yang tidak terkendali dan sembrono. Jika ini berlanjut lebih lama, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan Menara Pil akan kehilangan penghargaannya yang tinggi. Pada saat itu, tanah suci ini hanya akan ada dalam nama. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Selain itu, setelah Menara Pil kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa perbedaan antara Menara Pil dan faksi biasa? Kata-kata Xiaoyan tidak terlalu sopan dan juga tidak memberi semua orang wajah apapun. Mereka sangat blak-blakan saat dia menyatakan situasi Menara Pil saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara bertele-tele para sesepuh ini saat mereka mencoba untuk melestarikan aturan. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Ekspresi beberapa sesepuh mungkin tampak jelek, tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang terungkap oleh kerutan tajam mereka. Tingkat di mana Hall of Souls mengumpulkan jiwa telah tumbuh lebih cepat selama beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bersembunyi, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak alkemis panik, tetapi Menara Pil masih tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Para alkemis ini mungkin menahan teror pada awalnya, tapi hati mereka pasti akan mendingin seiring berjalannya waktu. Begitu mereka menemukan bahwa Menara Pil ini, yang dianggap sebagai tanah suci di hati mereka, tidak dapat memberi mereka perlindungan apapun, mengapa ada di antara mereka yang menganggap Menara Pil sebagai tanah suci yang tidak dapat dilanggar? Tetua pertama di kursi pemimpin menjadi diam karena kata-kata Xiaoyan. Baru kemudian dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya luar biasa dalam hal doki dan kemurnian obat, bahkan kata-katanya tajam. Haha, anak muda cenderung sedikit sombong. Penatua pertama, maafkan dia jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia tampak cukup senang. Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia segera melihat Xiaoyan dan berkata, saat ini, Anda dapat dianggap sebagai penatua Menara Pil kecil. Dalam hal ini, ada suara mayoritas yang mendukung aliansi. Meskipun saya adalah penatua pertama, saya harus mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, Anda berhasil kali ini. Petik 2. Terima kasih, tetua pertama. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, wajahnya masih menunjukkan kegembiraan yang sulit ditekan setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab.
Menara pil adalah bagian terpenting dari aliansi. Jika mereka gagal membuat menara pil untuk berpartisipasi, aliansi hanya akan menjadi setengah kuat bahkan jika itu terbentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berusaha keras untuk membuat aliansi berhasil. Untungnya, upaya ini akhirnya membuahkan hasil. The Hall of Souls memang musuh bersama dari semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum dapat terlibat secara pasti dalam perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang akan kami derita akan lebih besar lagi jika kami melakukannya. Elder pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini jelas membuat Hall of Souls menjadi lebih sombong. Itu mungkin bagi kita untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Hall of Souls. Jika Hall of Souls tidak tahu bagaimana menahan, baik Pil Tower dan aku hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti yang terakhir kali. Petik 2. Tetua pertama, Anda dapat yakin bahwa Menara Pil tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba. Xiao Yan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyuman muncul di wajah tetua pertama setelah mendengar kata-kata menghibur Xiao Yan. Dia mengangguk perlahan dan bertanya, kapan aliansi akan dimulai? Tetua pertama, silakan datang ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari. Paviliun Bintang Jatuh, lembah api yang terbakar, dan Sekte Bunga akan secara resmi membentuk aliansi. Xiao Yan menjawab. Oh, bahkan Bunga Sekte dan Burning Flame Valley telah setuju untuk bergabung dengan aliansi? Haha, sepertinya Anda benar-benar telah merencanakan sesuatu yang cukup besar. Semua sesepuh mengungkapkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama ini. Mereka bisa merasakan betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Hall of Souls tidak akan berani meremehkannya. Aye, saya pribadi akan menuju ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi. Tetua pertama tersenyum saat dia melihat senyum yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia merasakan darah di tubuhnya, yang telah dingin selama bertahun-tahun, tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Hall of Souls, apakah dendam kita dari dulu akan terselesaikan sepenuhnya? Xiao Yan dan Yao Lao tinggal 1 hari lagi setelah menyelesaikan masalah menara pil kecil. Selanjutnya, mereka pergi dan bergegas tanpa henti kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Sebagai tuan rumah, Paviliun Bintang Jatuh harus melakukan banyak hal untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Paviliun Bintang Jatuh sibuk dengan urusan aliansi. Pertahanan Paviliun Bintang Jatuh menjadi sangat ketat setelah 2 hari. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari Paviliun Bintang Jatuh menutupi radius 500 km di sekitar alam bintang. Setiap gerakan kecil akan ditangkap oleh mata-mata Paviliun Bintang Jatuh. Awan berlama-lama di atas gunung tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamunya. Yao Lao, Xiao Yan, Cailin, dan kelompok lainnya sudah tiba di sini sebelumnya. Pintu ke alam bintang telah dibuka untuk menerima tamu. Matahari yang cerah secara bertahap naik di atas kepala mereka dengan aliran waktu. Swoosh! Suara deras angin tiba-tiba memecah kesunyian. Xiao Yan dan Yao Lao adalah orang pertama yang mendeteksi suara ini. Kepala mereka terayun untuk melihat pintu masuk alam bintang. Sekelompok lampu menyerbu ke arah mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kilatan. Cahaya itu akhirnya menghilang, menampakkan sekelompok sosok cantik. Anggota Bunga Sekte adalah yang pertama bergegas. Mata Xiao Yan berhenti pada Yun Yun di dekat bagian depan kelompok ini dari Sekte Bunga sebelum beralih ke tempat di depan. Ada 2 wanita berdiri di sana. 2 aura yang sangat kuat secara samar-samar merembes keluar darinya. Ban Seng tingkat menengah dan Ban Seng tingkat tinggi. Kekuatan yang disembunyikan oleh Sekte Bunga memang kuat. Haha, Fiery King dan Fiery Hua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Yao Lao tersenyum dan dengan keras menyapa kedua wanita ini. Kelompok di langit secara bertahap turun sebelum mendarat di depan kelompok Xiao Yan. Wanita cantik berjubah istana hijau menatap Yao Lao dengan mata yang rumit saat dia dengan lembut berkata, kamu akhirnya berubah menjadi orang tua setelah tidak mengunjungi selama bertahun-tahun. Yao Lao tanpa sadar merasa sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Xuan Yi terlihat seperti ini setiap kali dia melihat Yao Lao.
Dulu guru itu tampan dan menarik. Dia telah meninggalkan hubungan di mana-mana. Ini adalah pavilion bintang jatuh? Itu membanggakan atmosfer sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Petik 2. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke dunia bintang ini sementara Xiao Yan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Cahaya merah terang segera muncul di dalam alun-alun di gunung ini. Cahaya tersebar sebelum menampakkan sekelompok orang. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok. Selain itu, aura menakutkan yang bahkan menyebabkan alis Xiao Yan berkedut menyebar seperti gelombang mengerikan saat lelaki tua ini muncul. Leluhur Hou Yun, iblis tua ini masih hidup. Yao Lao tersenyum sambil menatap lelaki tua berambut merah itu. Bab 1453, Aliansi Sky Mansion. Orang ini sepertinya adalah leluhur Hou Yun dari Burning Flame Valley. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit serius saat dia melirik pria tua berambut merah itu. Melalui indranya, dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini telah mencapai level bintang Doseng. Apalagi orang ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang menengah tingkat 1 Doseng. The Burning Flame Valley berada di level 3 lembah setelah bertahun-tahun meskipun memiliki Doseng asli. Dengan kekuatan yang dimilikinya, jelas bahwa itu sebanding dengan sekte langit yang mendalam atau sekte bunga. Namun, jelas mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Oh Tiao, tak disangka kau, orang tua, masih hidup. Leluhur Hou Yun tertawa keras di langit. Dia memimpin Tang Zhen dan Tang Hou Er saat mereka perlahan turun. Selanjutnya, dia menatap Yao Lao dan tertawa keras. Orang tua, kamu benar-benar telah mencapai kelas Doseng. Yao Lao tertawa. Dari kelihatannya, sudah jelas kalau dia kenal dengan leluhur Hou Yun. Leluhur ini hampir mati saat menerobos ke kelas Doseng. Saya benar-benar orang dengan kehidupan yang mengerikan dibandingkan dengan pemuda di belakang Anda. Leluhur Hun Yun mengerutkan bibirnya. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia berbicara. Junior ini, Xiao Yan, menyapa leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya saat menyapa para tamu. Kamu adalah Xiao Yan itu? Sungguh orang yang luar biasa. Kamu sangat cocok untuk Hou Er-ku. Mata leluhur Hou Yun mengamati Xiao Yan sebelum mengangguk puas. Kamu? Wajah Tang Hou Er memerah setelah dia mendengar leluhurnya. Hou Yun tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya karena harus memberikan wajah lelaki tua ini. Matanya menatap tajam ke punggungnya. Xiao Yan sedikit malu dengan kata-kata leluhur Hou Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak memberikan jawaban. Pesta dari Menara Pil juga akan tiba. Hati Xiao Yan tiba-tiba tergerak setelah merasa sedikit tidak berdaya karena kata-kata leluhur Hou Yun. Matanya meluncur ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Tokoh-tokoh ini adalah kelompok tetua pertama dan Xuan Kongzi. Setan tua Lin, bahkan kamu, orang tua abadi, telah datang ke sini? Kejutan segera melintas di wajah leluhur Huo Yun ketika dia melihat tetua pertama Menara Pil muncul. Mengapa, iblis tua Hou Yun, jangan bilang hanya kamu yang diizinkan datang? Elder pertama tertawa kecil setelah mendengar pertanyaan ini. Karena semua orang hadir, silakan lanjutkan ke aula untuk membahas aliansi. Yao Lao berbicara sambil tersenyum setelah melihat semua orang telah tiba. Dia berbalik dan terbang ke pavilion utama Falling Star Pavilion. Semua orang di belakangnya mengikuti. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar di dalam pavilion utama. Mereka mengobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Semuanya, terima kasih telah memberi kami wajah dengan secara pribadi tiba di pavilion bintang jatuh kami. Setiap orang harus menyadari masalah ini hari ini. Mata Yao Lao menyapu aula besar itu. Suaranya tenang saat dia perlahan berkata, saya yakin semua orang mengetahui tindakan Hall of Souls. Menara Pil telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis meninggal oleh tangan Hall of Souls. Perambahan sekte langit yang mendalam di sekte bunga selama bertahun-tahun ini memiliki bayangan Hall of Souls di belakangnya. Saat itu, leluhur Hou Yun membentuk permusuhan dengan aula jiwa, tetapi berakhir dengan menahan mereka karena dia takut dengan kekuatan aula jiwa.
Petik 2. Yao Lao sangat menyadari dendam yang dibentuk oleh ketiga faksi ini dengan Hall of Souls. Bahkan Xiao Yan belum pernah mendengar tentang beberapa dendam lama. Beberapa waktu sebelumnya, Sekte Langit Mendalam mengumpulkan beberapa faksi dan mendirikan aliansi Sungai Mendalam untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh milikku. Bayangan Hall of Souls juga hadir di sana. Selain itu, baik Xiao Yan dan saya sangat bertentangan dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, aliansi ini karena kita semua memiliki musuh yang sama. Petik 2. Semua yang hadir mengangguk tanpa menyadarinya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Mereka semua setuju dengan Yao Lao. Aliansi ini akan berhasil, tapi aku tidak berpikir bahwa mencampuri urusan internal faksi lain harus terjadi setelah bergabung dengan aliansi, kan? Leluhur Hou Yun memutar dua bola api yang dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya. Aliansi akan dibentuk dengan persyaratan yang sama. Setiap pihak sama. Secara alami, tidak ada yang akan memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan faksi lain. Yao Lao menjawab dengan cara yang serius. Ekspresi semua orang rileks setelah mendengar kata-katanya. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari sebuah aliansi adalah terjadinya insiden semacam itu. Tidak hanya mereka akan gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu, mereka akhirnya akan menjadi jauh. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang terlalu keras, tapi salah satu batasannya adalah beberapa faksi kami akan menyerang dan bertahan bersama. Setiap orang akan memperkuat pihak manapun yang bermasalah. Tidak ada dari kita yang bisa melawan Hall of Souls dengan kekuatan individu kita. Oleh karena itu, kita harus membentuk aliansi. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang setelah mengamati ekspresi mereka. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Aliansi ini bisa bekerja. Tetua pertama Menara Pil kecil perlahan mengangguk saat dia berbicara. Karena ini adalah aliansi, harus ada ketua aliansi. Jika tidak, mustahil bagi setiap orang untuk mencapai keputusan bersama. Siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua aliansi? Wanita cantik dengan pakaian istana hijau bernama Periking dari Sekte Bunga bertanya dengan suara samar. Aula besar menjadi hening setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini agak sensitif dan penting. Karena aliansi yang disarankan oleh saya, meminta saya untuk memilih ketua aliansi hanya akan menimbulkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga partai Anda harus memilih ketua aliansi. Kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok. Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga pihak lainnya sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao meninggalkan pikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Periking. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf. Bukan niatnya untuk meminta Yao Lao mengklarifikasi apapun. Haha, semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, tiga partai lainnya akan menduduki tiga posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat dari ketiga wakil ketua aliansi ini sepakat, mereka dapat membatalkan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kepala aliansi yang secara paksa mengeluarkan perintah. Xiao Yan tertawa. Posisi kepala suku haruslah seseorang dengan kekuatan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Saya tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hou Yun mungkin kuat, tapi emosinya agak terlalu panas. Dia pasti akan menjadi impulsif. Oleh karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Periking ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Leluhur Hou Yun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya, tapi dia tidak keberatan. Hal yang paling dia benci adalah peran manajemen. Jika dia tidak membenci mereka, dia tidak akan memaksa Burning Flame Valley untuk dikelola oleh orang lain sejak lama. Oleh karena itu, dua orang yang paling cocok adalah Tuan Tualin dari Menara Pil dan Yao Chen. Keduanya kuat dan juga memiliki reputasi yang hebat dan kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di Central Plains. Oleh karena itu, kita harus memilih posisi ketua aliansi dari dua orang ini. Periking melanjutkan. Tetua pertama dari Menara Pil kecil tercengang setelah mendengar dia sedang berlari. Dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan desahan lembut, dia berkata, saya sudah terlalu tua. Darahku sudah sangat dingin. Akan baik-baik saja jika aliansi ini hanya perlu bertahan di area tertentu, tetapi aliansi ini jelas membutuhkan keaktifan. Jika diriku yang sudah tua akhirnya menjadi ketua aliansi, sepertinya aku akan membuatnya tidak bernyawa.
Yao Chen harus mengambil posisi kepala aliansi ini. Petik 2. Peri King tersenyum. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao saat dia berkata, "Karena ini masalahnya, kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab ini." Yao Lao tersenyum pahit-pahit setelah mendengar keputusan ini. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak melakukan perlawanan apapun saat dia berkata, "Karena semua orang mempercayai saya akan mengambil alih posisi kepala aliansi untuk sementara. Saya akan menyerahkannya jika seseorang yang lebih cocok muncul." Xiao Yan tersenyum setelah mendengar bahwa posisi ketua aliansi masih berada di tangan Yao Lao. Dia dengan lembut berkata, "Karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Aliansi pada akhirnya harus memiliki nama. Hanya dengan begitu setiap orang akan merasa memiliki. Menurut Anda, nama apa yang cocok untuk aliansi ini?" Petik 2. Jika seseorang ingin memilih sebuah nama, secara alami dia harus memilih yang agung dan perkasa. Nama kecil yang kecil hanya akan berakhir sebagai lelucon. Leluhur Hou Yun sepertinya tertarik untuk memilih nama. Dia segera berkata, "Mengapa kita tidak menyebutnya Ultimate Righteous Hall?" Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat mendengar nama ini. Nama ini? Uhuk, lawan kita adalah Hall of Souls. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus melampaui mereka dan menggunakan surga sebagai rumah besar. Sebut saja Heaven Mansion. Tetua pertama terbatuk kering. Dia merenung sejenak sebelum memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai rumah besar, rumah surga ini dapat bekerja. Xiao Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Bagaimanapun, langit adalah surga. Mari sederhanakan ini. Kami akan menyebut aliansi kami sebagai Sky Mansion. Apa yang kamu katakan? Sky Mansion, menggunakan langit sebagai rumah besar ini memang megah. Leluhur Hou Yun membelai janggutnya. Dia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada aula kebenaran tertinggi miliknya. Haha, nama itu juga akan berhasil. Tetua pertama mengangguk dan tertawa. Yao Lao menyeringai setelah mendengar bahwa semua orang setuju. Karena tidak ada yang menyuarakan keberatan, aliansi kita akan disebut Istana Langit. Menggunakan langit sebagai rumah besar pasti lebih sombong daripada Hall of Souls. Petik 2. Aliansi telah terbentuk. Selanjutnya, mari minum untuk menghormati aliansi rumah langit yang baru dibentuk ini. Xiao Yan mengangkat gelas anggur di atas meja, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin sebelum dia bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan. Matanya yang berbahaya mengarah ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam pekat merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di aula. Sky Mansion, ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tapi kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua akan memiliki hidup untuk menikmatinya.